Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Caya bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga. Tentunya sebuah acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan hari ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dalam tentang tanaman yang memiliki aroma khas sekali dan biasanya selalu kita gunakan sebagai bahan untuk minuman. Nah, apakah tanamannya? Tentunya di sebelah saya sudah hadir ahli tanaman toga kita, ada Pak Wahyu yang selalu setia menemani kita dan juga setia memberikan informasi up to date seputar tanaman-tanaman obat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Masih sehat, masih semangat? Semangat terus. Ya. Iya. Cukup lama loh ya saya nggak bertemu dengan Pak Wahyu hari ini, tapi tetap sehat alhamdulillah. Luar biasa. Pak Wahyu, hari ini masih membahas tentang tanaman toga dan kita akan membahas tentang tanaman yang biasanya digunakan sebagai aroma dalam minuman ya Pak Wahyu. Itu adalah tanaman kayu manis. Iya. Nah, pemirsa di rumah tentunya sudah nggak asing lagi ya dengan tanaman kayu manis ini, karena kalau bikin sirup, bikin minuman apa aja gitu sering menggunakan bahan tanaman ini, dan masak juga bisa dipakai ya Pak Wahyu ya. Nah, seperti apa jelasnya langsung aja kita ke Pak Wahyu ya. Dan nanti seperti biasa pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di dua jalur interaktif kita ya. Di nomor telepon 8121669729 ya untuk nomor telepon online, dan juga di nomor WA 085745345759. Oke, langsung aja nih Pak Wahyu kita bahas tentang tanaman kayu manis. Oke, apa sih sebenarnya kayu manis ini Pak Wahyu? Kayu manis adalah kulit batangnya yang manis. Akhirnya orang menyebutkannya kayu manis. Kayu manis adalah salah satu jenis tanaman rempah-rempah asli Indonesia. Tanaman ini pada masa-masa kerajaan, baik kerajaan Kediri, Majapahit adalah satu komoditas yang memang diekspor keluar. Dari para pelaut kita mengekspor jenis-jenis rempah-rempah, salah satunya adalah kayu manis. Kayu manis sangat disukai di negara yang memang bersuhu dingin seperti subtropis ataupun yang bersalju, daerah Eropa ataupun kalau dalam perdagangan Belanda adalah satu komoditas unggulan dari VOC Jepang, VOC Belanda itu adalah kayu manis. Kayu manis adalah salah satu tanaman yang sangat subur sekali tumbuh di negara kita. Jadi kalau kita melihat sosok daunnya meruncing tuh ya, kalau kita ambil kemudian kita remet, baunya juga sama ya Pak Wahyu? Baunya juga wangi. Saya juga penasaran ini ya. Saya juga baru pertama loh tahu batang aslinya dari tanaman kayu manis ini. Jadi persis seperti batangnya. Oh iya, betul sekali. Jadi karena aroma dari daun dan batangnya juga, ini kalau batang yang sudah masih basah, kemudian ini yang sudah menjadi satu produk ya. Ini dari kulit batang. Kulitnya, kulit jadi batang seset gitu ya Pak Wahyu? Iya, di kulit batangnya diseset. Ini yang masih ori, ini daunnya. Kalau masih muda warnanya merah kejingga-jinggaan. Daunnya? Daun yang pertama tumbuh tadi saya lupa. Itu beda ya dengan daun pucuk merah, itu beda berarti ya Pak ya? Hampir sama, tapi lebih kuat, lebih tajam lagi warnanya. Oh. Iya. Iya. Dan secara umum, karena kalau kita remas, kemudian kalau kita rebus itu ada aromatiknya, kandungan minyak atsirinya. Akhirnya kayu manis adalah salah satu jenis bahan rempah-rempah yang memang banyak digunakan oleh nenek moyang kita sebagai campuran makanan atau campuran minuman, bahkan sebagai pengobatan. Iya. Itu memang disebut kayu manis karena memang aromanya yang manis. Yang manis, itu ya, Pak iya, Wahyu, betul. Oke, itu kalau dimanfaatin tuh sebagai obat itu apanya sih Pak Wahyu? Ya, yang dipakai kalau punya daunnya bisa pakai daunnya, tetapi kalau tidak punya pohonnya kita pakai kulit batangnya yang memang saat ini merupakan satu komoditas, satu ciri khas di daerah pegunungan. Tapi kalau di seputaran Wilis dari Sendang sampai daerah Besuki dulunya adalah penghasil kayu manis. Oh iya. Sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Dan kayu manis daerah
seputaran Wilis adalah kayu manis yang berkualitas terbaik untuk jenis dan aromatiknya. Kenapa, Mak? Karena tanahnya cocok. Oh. Karena tanahnya Berarti cocok. tanah itu berpengaruh pada tanaman ya? Sangat-sangat berpengaruh. Jadi ada jenis cabai jamu ya di daerah Kediri, Nganjuk, Trenggalek, kemudian di Bangkalan, Pulau Madura. Yang terbaik Pulau Madura. Yang terbaik. Terus yang nomor 2 adalah Trenggalek karena struktur tanahnya. Iya. Tetapi kalau untuk jenis kayu manis adalah jenis yang dekat dengan bekas gunung berapi, itu yang terbaik. Wilis dulu adalah bekas gunung berapi, kurang lebih sekitar 600 tahun yang lalu pernah meletus. Kita belum ada ya, Pak. 600 tahun yang lalu. Jadi ini Aku tidur masih panjang. tidur Tetapi panjang. kalau di daerah seputaran Gunung Kelut, di daerah Kepung, Puncu, dan yang lain-lain, banyak orang menanam kayu manis karena memang dulu produk-produk peninggalan zaman Belanda. Itu hasilnya gimana, Pak? Kalau dibandingkan dengan yang Wilis? Kalau terbaik tetap Wilis, ya terbaik tetap Wilis karena tanahnya asat, ketinggiannya cukup. Tetapi kalau di seputaran Gunung Kelut itu terlalu berpasir, masih ada liatnya kurang. Iya. Kurang liat iya. ya. Oke. Iya. Jadi daunnya juga bisa dimanfaatkan, batangnya bisa, kemudian kulit batang juga bisa. Iya. Kalau akarnya sendiri gimana, Pak? Kalau akarnya jarang Akarnya jarang digunakan digunakan. karena memang kayu manis umumnya diambil batangnya, kemudian akan muncul lagi kulit batangnya Kulit lagi. baru lagi. Itu tadi, tapi berlangsung sudah hampir bertahun-tahun akhirnya tumbuh lagi. Jadi untuk akarnya jarang sekali diambil karena kita masih mengharapkan masih tumbuh. Iya. Seperti Iya. itu. Kemudian kalau kita ingin mengetahui nih Pak Wahyu, ciri-ciri dari tanaman kayu manis itu dengan tanaman yang lainnya itu gimana? Karena Iya. kalau kita melihat sekilas kan hampir sama dengan Iya. tanaman pucuk merah dan beberapa tanaman Iya. yang lain gitu. Iya. Yang membedakan yang jelas dari aroma daunnya tadi kita ambil, kemudian dari struktur struktur daunnya seperti mata tombak ya, meruncing. Tanaman ini berkembang biak melalui biji bisa, cangkok bisa. Kemudian tanaman ini bentuk batangnya adalah hijau mengkilap ya, dari bentuk batang sampai kanu hijau mengkilat. Ini sangat bagus sekali kalau kita lihat ya. Kemudian tingginya kurang lebih sekitar 15 meter. Tinggi banget ya Pak ya. Bisa 15 meter dengan medel kurang lebih 20 cm. 20 Bisa cm besar berarti juga. segini, Pak? Bisa Iya, segini? bisa lebih besar lagi. Oh, bisa lebih besar lagi? lagi. Jadi kalau besar kemudian dikelongkop, akhirnya dibiarkan lagi akan tumbuh lagi. Oke. Jadi dia nggak akan mungkin besar karena sering dikelongkop itu Iya, ya Pak betul ya. ya. Dan kita sendiri dalam pencarian kayu manis sering pesanan kita ambil dari beberapa perambah hutan yang ada di hutan Wilis. Itu banyak sekali yang memang menanam kayu manis tetapi tidak dibudidayakan secara profesional, tetapi berburu kayu manis, pohon kayu gitu. manis. Iya. Ini berarti ada bijinya juga ya Ada Pak? bijinya buahnya menyebar, juga nanti ya? ada menyebar. Oh, Ya. seperti apa itu Pak buah Bijinya kecil-kecil, hampir seperti merica itu, tetapi secara umum akhirnya tersebar ya, bisa melalui dari burung, dimakan terus menyebar, ataupun melalui jatuh tertimpa angin. Iya. Jadi memang dia ada bunga dan ada bijinya Bijinya, juga iya Pak juga, ya. Oke. Iya. Kemudian dari filosofinya ini Pak, selain dari aromanya sendiri yang manis, Iya. nih kalau dari filosofi budaya ini nih, kenapa sih tanamannya disebut keningar atau kayu manis? Iya. Jadi kayu manis adalah produk rempah-rempah masa kerajaan Kediri, kemudian masa Majapahit, dan itu diwujudkan dalam beberapa prasasti yang memang secara umum ada. Jadi di daerah Penataran ada, di daerah beberapa situs yang memang peninggalan prasasti di Majapahit ada. Jadi kayu manis adalah sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan nenek moyang dulu. Contohnya kalau kita kembung, kita pakai rebusan kayu manis diminum, daun maupun batang. Kalau kita sakit perut, ambil daunnya dipopok dengan lempuyang, kemudian ada 10 waras, sedikit sembuhan ditapel, itu juga mengurangi kembung dan mules.
itu adalah suatu hal yang memang tidak lepas dari kehidupan nenek moyang kita, karena kayu manis adalah rempah-rempah asli Indonesia. Oke. Bahkan dalam beberapa dekade ini mungkin keberadaan kayu manis dan rempah-rempah Indonesia akan didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu kasanah budaya dan kekayaan alam Indonesia. Oh, termasuk tanaman asli Indonesia. Asli Indonesia, gitu, iya dipakemkan betul. ya Pak dipakemkan, ya. Oke, iya. semoga nanti akan cepat daftar ya Pak ya. Iya. Oke, kemudian Pak Wahyu, kandungan apa saja ini yang terdapat dari tanaman kayu manis ini Pak? Iya, kalau kita melihat dari bau, yang jelas ini mempunyai kandungan anti minyak atsiri yang sangat kuat, kemudian bersifat penghangat, antivirus, kemudian yang lain adalah bersifat menambah energi di dalam tubuh. Ini adalah sesuatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, karena sifat dari kayu manis adalah menghangatkan organ tubuh, baik lambung, ginjal maupun jantung kita maupun paru kita. Akhirnya berefek untuk proses penghangatan, umumnya dipakai sebagai pengobatan yang terkait dengan masalah gangguan pernapasan salah satunya. Iya. Oke. Iya. Lalu manfaat dari kayu manis lainnya Pak, bisa digunakan untuk pengobatan luar juga kah? Iya, kayu manis bisa kalau tempo-tempo dulu tuh biasanya dipakai sebagai untuk uap ya. Jadi daunnya direbus, nanti dicampur dengan serai, kemudian sedikit kencur, atau untuk orang-orang yang memang mengalami kondisi sakit, sesak napas, asma atau mungkin alergi ataupun yang lain. Jadi bisa, dari ya, baunya itu bisa dihirup untuk membaui, merangsang agar saluran pernapasan kita bersih. Tetapi dengan seiring berkembangnya teknologi, akhirnya dibuat parfum dari kayu manis. Itu juga untuk berefek untuk aromaterapi terkait dengan masalah asma maupun gangguan-gangguan pernapasan, dengan dicampur beberapa bahan yang lain seperti adas pulau waras ataupun jahe ataupun yang lain. Ya. Oke. Iya. Jadi manfaatnya memang banyak ya. Iya. Kalau untuk pengobatan dari luar, misalkan gatal-gatal atau menghaluskan kulit, itu memang tidak disarankan. Tidak ya, Pak, disarankan ya? umumnya untuk yang terkait dengan masalah gangguan pernapasan ataupun yang bersifat alergi dingin. Oke. Iya. Oke. Kemudian Pak Wahyu, apalagi nih yang bisa dimanfaatkan dari kayu manis? Iya, kayu manis merupakan satu minuman ya, minuman yang saya kira berefek untuk menghangatkan. Efek dari kayu manis adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena tanaman ini bisa merangsang pankreas kita agar nantinya bekerja dengan maksimal, kemudian ginjal kita bekerja dengan maksimal. Karena apa? Ada unsur energi hangat dalam kayu manis ini sendiri. Contohnya, saya terkena kencing manis tetapi saya takut konsumsi manis. Tidak apa-apa, kita minum aja rebusan kayu manis. Ini berefek menurunkan kadar gula. Oh gitu, berarti iya, insulinnya bisa turun bisa ya? turun, kadar gulanya bisa turun. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena ini merangsang seluruh saraf kita agar bekerja dalam artian memaksimalkan proses ginjal, memaksimalkan proses pankreas, menghangatkan lambung. Akhirnya pencernaan sendiri menjadi satu proses di mana kerjanya juga akan semakin bagus. Iya. Berarti meningkatkan kinerja insulin. Insulin, iya. Meskipun manisnya sendiri tidak berefek meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita, justru meningkatkan kondisi fisik maupun menormalkan organ dalam kita agar lebih maksimal dalam proses bekerja. Apa yang terjadi akhirnya? Kadar gula bisa tertekan dengan kondisi normal. Oh, luar biasa nih. Iya. Kalau untuk yang punya gula darah tinggi aman, kalau punya gula darah rendah masih aman juga, Pak? Masih aman juga. Masih aman Tidak ada masalah karena bersifat menghangatkan. Iya. Oke. Baik, kemudian ini untuk kanker Pak Wahyu, katanya juga bisa digunakan ya Pak ya? Iya. Itu bagaimana bisa Pak? Apa yang terkandung dalam kayu manis ini Iya. Pak Wahyu? Kayu manis salah satunya dari beberapa penelitian itu bersifat sebagai antivirus, kemudian ya? membunuh bakteri-bakteri di dalam perut kita. Mulanya banyak kasus pengobatan kanker, utamanya adalah kanker lambung, kemudian kanker pankreas dan
terkait dengan saluran pencernaan kita. Oke. Salah satunya rujukannya adalah menggunakan salah satunya adalah pakai kayu manis. Pakai kayu manis. Nah, pemirsa, seperti apa racikannya untuk membunuh kanker ataupun pencegahan kanker ini? Nanti kita akan kembali untuk Anda selepas beberapa pariwara berikut ini. Pemirsa, Toga masih menemani Anda sore hari ini dengan tema kayu manis, dan tentunya tanaman ini sangat bermanfaat sekali bagi menjaga imunitas tubuh kita di masa-masa yang seperti ini. Nah, sebelum kita nanti ke pemanfaatan dari tanaman kayu manis ini bisa dibikin apa aja sih dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kita kembali dulu ke Pak Wahyu tentang pemanfaatan kayu manis yang bisa digunakan sebagai pengobatan kanker nih Pak Wahyu. Iya. Monggo. Iya. Untuk pengobatan kanker kita bisa ambil beberapa resep dari kayu manis. Kita bisa ambil 1 jari kayu manis. Kemudian untuk pelengkap yang lain kita bisa pakai setengah genggam daun benalu jeruk nipis ya. Kemudian yang lain kita pakai kunyit putih ya. Kunyit putih itu juga bisa kita kondisikan untuk pengobatan. Selain kunyit putih, untuk campuran yang lain kita bisa pakai bahan yang saya kira sangat mendukung, yaitu adalah rumput mutiara. Jadi rumput mutiara, kunyit putih, kayu manis, dan benalu jeruk nipis setengah genggam atau 1 genggam, rebus dengan air 1 liter tersisa separuhnya sebagai minuman pagi dan sore. Itu rutin ya Pak Wahyu? Ya, itu rutin, iya. Oke. Nah Pak Wahyu, kan kalau ada yang punya mah nih gimana dengan jahenya? Beresiko nggak Pak Wahyu untuk penyebaran? Kita pakai kunyit putih, iya. Kunyit putih. Kunyit putih, tidak kita pakai jahe, iya. Jadi jahenya diganti kunyit putih ya? Iya, jadi jahenya dikasih kunyit putih, iya. Oke, baik. Dan itu untuk kalau kanker ya, iya. Semua kanker ya Pak iya, ya? Semua kanker bisa menggunakan racikan itu tadi. Oke, nah kemudian kalau dengan perubahan cuaca yang seperti ini Pak Wahyu, kan memang kayu manis ini seringkali digunakan sebagai minuman ya Pak Wahyu ya, aromatik dari minuman. Nah, bisa dimanfaatkan untuk apa sih Pak Wahyu? Iya, kayu manis bisa kita kombinasi dengan beberapa minuman, contohnya dengan kondisi pancaroba sekarang ya, dari peralihan musim kemarau ke musim penghujan, kita bisa ambil 1 minuman, yaitu kayu manis, kemudian sedikit jahe merah juga bisa ya, jahe merah, kemudian kencur juga kita bisa masukkan, kencur, terus bahan yang lain kita bisa ambil lagi batangnya secang ya. Batangnya secang. Jadi batang secang, kencur, jahe merah, kayu manis, ini sebagai minuman untuk menjaga imun agar dalam kondisi menghadapi musim penghujan ini kita dalam kondisi yang fit. Bahkan ada beberapa racikan yang secara umum, karena ini masa pandeminya belum tuntas ya, dalam artian 100% belum tuntas, sebagai imun kita bisa membuat formula dari rebusan kayu manis tetapi dicampur lagi dengan serai ya. Kayu manis, serai, kemudian jahe merah, kemudian kunyit ya. Kunyit, terus kemudian temulawak, kunyit merah itu ya. Itu bisa kita buat satu kombinasi. Jadi serai, jahe, kayu manis, temulawak, kunyit. Ini adalah satu minuman yang saya kira untuk mencegah dan menguatkan imun terkait dengan kondisi COVID ini sendiri. Ramuan ini sudah teruji dari beberapa peneliti dari ITS juga memanfaatkan tanaman ini untuk tanaman cegah COVID, ya. Dan banyak masyarakat yang menggunakan, salah satunya adalah kita bisa sebutkan salah satu instansi pemerintah kita, BPBD Kota Kediri, rajin konsumsi racikan ini, anggotanya tidak pernah terkena COVID. Sehat semuanya. Sehat semua. Kenapa dipilih ramuan itu tadi Pak? Karena ini sudah diteliti oleh ahli-ahli di ITS, kemudian diberikan informasinya ke kita ya.
kita kemudian kita sebarkan ke masyarakat menjadi satu produk, serai, kayu manis, jahe, temulawak, itu menjadi satu minuman. Akhirnya apa? Setiap minum badan kita hangat, melakukan aktivitas, tidak gampang terkena batuk dan tidak gampang terkena pilek. Iya, betul sekali. Karena Iya. virus memang takut akan panas ya, Iya, Pak, ya. takut Dia akan kehangatan. lebih suka pada kelembapan. Kelembapan, iya. Dan antivirusnya juga kayu manis sangat kuat sekali. Oh, iya. Karena minyak atsirinya juga membunuh virus-virus yang ada di saluran pernapasan ataupun di dalam kuman-kuman yang ada di dalam lambung kita. Karena salah satu pengobatan sakit perut juga kita menggunakan kayu manis ini sebagai pengobatannya. Untuk sakit perut yang kayak gimana, Pak, ini? Sakit perut yang ada unsur amubanya, ada unsur disenterinya. Berarti kayak diare, Enggak kayak gitu diare, ya? enggak, tapi kok rasanya selamat gitu, rasa sakit tuh. Kita bisa pakai kayu manis, kunyit, kemudian beberapa campuran bahan yang lain yang saya kira bisa kita kombinasikan seperti sedikit kapulaga, ya dah, sedikit kapulaga, kemudian bisa dicampur sedikit temulawak. Ini juga bisa untuk kasus-kasus yang terkait dengan masalah bakteri yang ada di lambung kita. Ya, jadi Iya. ramuannya udah komplit ya, Iya. pemirsa ya. Tinggal pilih nih mau yang mana kayak gitu ya. Tapi yang Iya. pastinya dengan mengikut sertakan tanaman kayu manis ini akan lebih baik ya, Pak ya. Iya. Terutama untuk minuman. Nah, Untuk minuman. misalkan nih Pak Wahyu, Iya. kalau kita bikin sirup nih ya, Iya. bikin sirup es untuk apa kayak gitu, kalau hanya kita gunakan tunggal aja kayu manis itu berefek nggak sih Pak pada kesehatan? Ya, saya kira kalau untuk sirup sangat bagus sekali karena tanaman ini selain rasanya enak juga merangsang nafsu makan, mengurangi bengah, kembung, mual, terus kemudian menjaga tubuh kita akan dalam kondisi yang fit. Tetapi dengan dosis yang agak tinggi kemudian dikurangi gulanya, bisa juga menetralkan kadar gula di dalam tubuh kita. Waduh, Iya. istimewa dong. Iya, ya. kita Jadi- mendapatkan manisnya, tetapi kadar gulanya juga akan normal. Jadi kalau direbus secara langsung lawaran gitu emang rasanya benar-benar manis, Pak? Ada manisnya? Aromatik, gitu? aromatik, manisnya aromatik gitu minyak ya? atsirinya yang kuat. Iya. Oke, Iya. oke. Kayak gitu, jadi lebih baik nih ya. Jadi pemirsa kalau mau bikin minuman, bikin sirup atau wedang atau ramuan apa aja, jangan lupa disertakan kayu manis ini biar lebih manis ya, Pak Iya, ya, betul. lebih sedap. Lebih sedap, iya. Plus dapat manfaatnya yang plus-plus itu Plus-plus tadi tadi. pemirsa. Oke, kita buka di jalan interaktif ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung, monggo silakan. Anda bisa bergabung di nomor telepon 081216697727 ya, atau bisa berkirim ke nomor WhatsApp di 085745345759. Sembari kita menunggu pemirsa di rumah yang ingin bergabung, mungkin berkonsultasi langsung dengan Pak Wahyu atau mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, silakan aja langsung bisa telepon ya. Oke, kita kembali nih Pak Wahyu. Ya. Untuk resiko penyakit kardiovaskular nih Pak Wahyu, Ya. bisa nggak sih digunakan itu yang seperti apa dan gimana? Iya, jadi kasus-kasus terkait dengan masalah pencernaan, gangguan seluruh saraf, kita bisa memanfaatkan kayu manis sebagai satu ramuan. Jadi umpama terkait dengan masalah gangguan saluran pernapasan, sering batuk, sering mengalami kondisi sesak, kita bisa memanfaatkan kayu manis sebagai bahan utama, kemudian serai, kemudian kapulaga, sedikit kencur, ini juga sangat bagus untuk melancarkan hal-hal yang terkait dengan masalah pernapasan. Mungkin gejala asma, mungkin juga gangguan-gangguan fungsi jantung kita, mungkin juga hal-hal yang terkait dengan masalah gangguan-gangguan pencernaan di tubuh kita. Kita bisa memanfaatkan ini. Tetapi dari kasus per kasus kita nanti akan menambahkan. Contohnya, saya kok ada indikasi terkena jantung, kita bisa pakai daun sembung, ya ta? Tambahnya kita pakai tambahan daun sembung, ya seperti ini, ya, nggih. Pakai daun sembung. Kemudian ini ya, jadi ini kayu manis, daun sembung, kencur, jahe, kapulaga, serai. Kemudian saya ada indikasi lambung saya bermasalah, kita campurkan lagi dengan temulawak. Jadi kasus per kasus
berbeda. Kemudian saya batuknya kok lebih akut lagi, kita bisa campur adas pulau waras, ditambahi adas pulau waras, iya. Jadi adas pulau waras, jahe, kencur, serai, kapulaga, kayu manis. Jadi hal semacam ini yang penting adalah mengerti dulu, memanfaatkan dulu. Nantinya kalau mungkin terjadi kondisi satu komplikasi, kita bisa nanti membantu untuk meraciknya. Oke, jadi lebih hangat ya. Iya. Oke, kita akan telepon dulu Pak Wahyu untuk yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Saya Bapak Sugiranto dari Pare. Ya. Oke, monggo Pak. Monggo Bapak silahkan. Saya harus menjadi nafas dan alergi pilek. Sesak napas dan alergi pilek ya Pak ya? Iya, siap. Oke, Iya. itu saja Pak. Usianya berapa Pak? Usia 60. Oh, 60, Baik, iya. Oke, nggih. Monggo disimak ya Bapak, ditutup dulu teleponnya. Iya. Ya, terima kasih Bapak dari Iya. Pare. Monggo Pak. Sesak napas ada unsur alergi dan pilek, kita bisa ambil kayu manis, kemudian kapulaga, jahe ya, jahe, kemudian serai, kemudian adas pulau waras ya, adas pulau waras, kapulaga, serai, adas pulau waras. Kalau ada unsur alergi terus unsur pileknya, biasanya kita campur lagi dengan sedikit lempuyang. Lempuyang. Iya, jadi sifatnya lempuyang adalah menambah imun tubuh kita. Jadi Cukup banyak nih ya Pak iya, ya ramuannya. lempuyangnya kita bisa ambil 100 gram, adas pulau warasnya kita ambil 1 sendok makan, jahenya kita ambil 100 gram, serainya 3 batang ya, kayu manisnya 3 jari seperti ini, 3 jari ya. kapulaganya 15 biji, 15 rebus biji. air 1 liter tersisa separuhnya, sebagai pemanisnya bisa dicampur lagi dengan gula aren, atau gula batu. Tapi lebih bagus lagi kalau tanpa gula Pak sebenarnya ya Pak ya. Iya, istilahnya untuk minuman agar enak bisa kita kondisikan seperti ini, tetapi tanpa gula pun juga bisa, karena gula aren juga mendukung untuk pengobatannya, Iya. untuk menambah energinya. Ya Iya. tambah gula aren ini bagus ya Pak Iya. ya. Kecuali kalau memang memiliki Riwayat kadar diabetes gula, ya Pak ya. iya, Ini betul. gulanya memang harus Iya. dikurangi. Jadi cukup banyak ya Bapak Pujianto dari Pare tadi. Mungkin bisa dicatat sekali lagi bahan-bahan yang dibutuhkan ada Adas pulau waras, Adas pulau kapulaga, waras, serai, kapulaga, lempuyang, jahe, kemudian kayu manis. Oke, itu Iya. tadi bahan-bahannya ya Pak ya. Direbus, digunakan minuman sehari 3 kali Pak Wahyu ya. Bisa 3 kali, bisa 2 kali. Bisa 3 kali, Ini bisa sebagai 2 minuman kali. aja. Kalau misalkan lebih, misalkan di haus minum gitu boleh Tidak nggak? apa-apa dengan dosis 1/4 gelas. Dengan dosis 1/4 gelas. Iya. Oke, itu tadi ya Pak ya. Oke, terima kasih. Untuk yang lain silakan bisa bergabung kembali di jalur telepon kita ya pemirsa ya. Anda bisa bergabung kembali di nomor telepon 08121666977 ya, atau juga bisa berkirim ke SMS di WhatsApp ya di 085745345759. Baik, kita kembali lagi nih ke Pak Wahyu. Ya. Untuk menurunkan kolesterol nih ya. Kalau di secara logika kayaknya bisa menurunkan kolesterol dari mana gitu ya. Saya Iya. cuma kayu manis gitu. Iya. Jadi sistem kerja kayu manis adalah membantu pencernaan kita agar mencerna lebih bagus dan menghilangkan semua lendir yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah salah satu kunci dari kayu manis. Dan kayu manis ini kalau untuk kolesterol cukup sederhana, kita pakai kayu manis, serai dan kapulaga aja. Mungkin ditambahi sedikit akar alang-alang juga bisa. Iya. Jadi akar alang-alang setengah genggam, kapulaga 15 biji, kayu manisnya kita ambil 3 jari, serainya 3, rebus air kurang lebihnya 1 liter tersisa separuhnya sebagai minuman pagi dan sore setengah gelas. Iya. Harus bikin juga nih ya pemirsa ya. Nah, kalau memperbaiki sirkulasi darah nih Pak Wahyu seperti Ya. apa? Sifat kayu manis adalah bersifat melancarkan peredaran darah, karena tanaman ini bersifat menghangatkan, tetapi sifat menghangatkan itu sendiri akhirnya berdampak pada melancarkan darah.
Jadi cukup sederhana, kita membuat aja sirup dari kayu manis sebagai minuman setiap pagi dan sore. Maka darah kita lancar, pencernaan kita bagus, pengendapan kolesterol bisa tertekan, kemudian berefek menyehatkan jantung, melancarkan BAB juga. Oke, Iya. iya. Baik, itu tadi ya pemirsa ya, banyak sekali ternyata manfaat-manfaat dari tanaman kayu manis ini, terutama ini adalah babaannya ya pemirsa ya. Belum ini yang lain-lainnya ya. Bagaimana pemanfaatan segar, apakah juga bisa kita gunakan? Nanti kita akan kembali untuk pemirsa setelah ya satu ini. Tetap bersama kami di Toga. Toga masih bersama Anda pemirsa, dan kita masih bahas tentang pemanfaatan dari tanaman kayu manis yang ternyata memang luar biasa sekali. Sesuai dengan namanya kayu manis, jadi kayu ini benar-benar memiliki aromatik yang manis, sekaligus juga bisa mengobati, menyembuhkan berbagai macam penyakit pemirsa, dan utamanya adalah sebagai pencegahan penyebaran dari virus corona ini ya Pak Wahyu. Iya, ya. betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Yuk kita ulas kembali Pak Wahyu. Ini kalau tadi kan kita menggunakan yang lebih banyak kebabakan yang udah kering Iya, ya, ada iya. proses jadi. Nah, ini misalkan kalau dari segar nih, batang segarnya. Iya. Nah, ini bisa digunakan untuk apa aja, dan bedanya dari yang udah jadi itu apa? Kalau kita menggunakan segar baik batang maupun dari daunnya, sifat aromatiknya lebih kuat. Contohnya kalau kita pengen membuat satu minuman ya, wedang kayu manis yang terdiri dari daun kayu manis, kemudian cengkeh ya, terus bisa dicampur lagi dengan jahe, lempuyang, kencur. Itu adalah satu minuman yang bersifat menghangatkan dan melegakan tenggorokan. Ini adalah satu minuman di mana kalau kita pakai daun dan batang segar itu rasa aromatiknya lebih khas lagi, lebih kuat lagi, dan sifat alaminya juga akan lebih bagus lagi. Tetapi dalam hal ini karena kayu manis sendiri memang jarang orang menanam, harapan kita ke depan adalah penghijauan di daerah-daerah, mungkin di batas desa atau penghijauannya sekali-sekali kita menggunakan kayu manis agar nantinya daunnya bisa dimanfaatkan warga untuk membuat wedang, untuk membuat minuman yang saya kira nanti masyarakat sekitar akan mendapatkan dampak dari apa yang kita usahakan itu. Kali sebenarnya justru lebih bagus dalam penggunaan segar ya Pak Iya, Wahyu segar, ya. iya. Cuman karena tanaman ini sulit didapatkan. Iya. Tetapi Di dalam daerah hal tertentu. ini saya kira kayu manis banyak orang menjual bibitnya, karena dalam hal ini istilahnya dengan kita wartakan maka akan timbul kesadaran untuk menanam kembali. Yeah. Jadi kalau di stek bisa nggak Pak Wahyu? Ini dari biji, dari biji ya? kemudian dibesarkan, kemudian dari cangkok bisa, Dari tetapi cangkok bisa? dari cangkok juga bisa. Kalau stek nggak bisa ya Pak Wahyu? Tidak bisa ya, karena batangnya terlalu tipis untuk kulit bagian atasnya. Oke, nah ini yang bikin penasaran nih, terutama buat perempuan ini yang punya masalah menstruasi, Iya. kemudian juga berat badan, Iya. kabarnya juga bisa menurunkan berat badan dan juga mengurangi resiko sakit akibat menstruasi nih Pak, Iya. atau di lab. Nah ini kenapa dan apa dari unsur-unsurnya sehingga bisa menurunkan berat badan itu sendiri Pak? Iya, karena ada unsur memperbaiki pencernaan dan menghangatkan organ dalam di dalam tubuh kita. Seseorang yang cenderung mengalami kondisi obesitas, seorang yang cenderung mengalami sakit, kondisi di mana mennya terasa sakit, itu karena kondisi sindrom dingin terlalu dominan di dalam tubuh. Akhirnya apa? Darahnya cenderung agak sedikit mengental. Dengan konsumsi kayu manis dikasih kunyit, kayu manis dikasih lempuyang, jahe, kayu manis dikasih kencur, pakai serai, itu berefek mengencerkan darah. Sifat mengencerkan darah itu berdampak pada menstruasi yang tidak terlalu sakit. Iya, gitu ya. iya. Oke, jadi memang dia karena bisa menghangatkan badan sehingga
bisa melancarkan peredaran darah itu tadi pemirsa. Begitu juga kalau untuk menurunkan berat badan ya Pak Wahyu iya ya? seperti itu. Jadi berat badan sendiri terbentuk karena kondisi pencernaan bermasalah, apa yang kita makan terlalu lama mengendap, apalagi kondisinya dingin, akhirnya menjadi lemak di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita konsumsi kemudian di dalam tubuh kita ada unsur kayu manis yang di dalam, kemudian terjadi hangat, akhirnya hangat sama dengan lemak yang ada di dalam kondisi hangat akhirnya kan mencair. Karena betul. sifat mencair tidak membeku itu akhirnya terbuang melalui proses BAB. Oke, seperti itu nih ya pemirsa ya ceritanya. Kalau mau diet sebenarnya kita nggak perlu mahal-mahal ya Pak ya, Iya, teh kayu diet manis, ya. Teh kayu kasih manis kapulaga, saja. kasih kencur, kasih jahe gitu sudah aman. Pokoknya bahannya yang anget-anget nih pemirsa Iya. ya. Nah, hindari minum minuman dingin, dingin, terutama es itu ya es, iya. pemirsa. Oke, baik. Nah ini Pak Wahyu, kalau kita ingin memanfaatkan dari tanaman kayu manis ini atau tumbuhan kayu manis ini, yang terbaik tuh caranya seperti apa sih? Ya, jadi cara yang terbaik lihat situasinya dulu. Kalau memang kita tidak bisa menanam, kita beli aja yang di toko itu ataupun di warung-warung ya. Sekarang banyak produk-produk kayu manis yang harus kita waspadai. Syarat untuk membeli kayu manis yang bagus adalah masih berbau aromatik, jadi baunya masih menyengat. Kemudian tidak terjadi penebalan pada kulit batangnya. Penebalan kok berat, itu biasanya kayu manisnya sudah direbus, kemudian dikeringkan lagi dijual. Oh gitu. Iya, jadi hanya batangnya saja yang kita dapat. Kalau kita rebus aromatiknya tidak terlalu Yang keluar. ada. Iya, jadi itu adalah satu permainan dari industri sirup. Sisa-sisa kayu manis dimanfaatkan masyarakat sekitar, kemudian dikeringkan lagi dijual lagi. Oh gitu. Jadi ya, kita Pak. memang harus hati-hati dalam proses memilih kayu manis. Kayu manis yang bagus adalah baunya masih menyengat, direbus, diambil sedikit, kemudian dibuat sambeleng, direbus, aromanya masih bagus, itu masih ori. Iya. Nah Pak Wahyu, kalau kita mau manfaatkan nih kayu manis yang masih batang gini dengan yang bubuk ya, itu Iya. bagus mana sih sebenarnya? Iya, sebenarnya sama saja, hanya praktisnya saja. Kalau kita membuat teh kayu manis, terbaik adalah bubuk. Tetapi kalau kita pengen membuat jamu godok, yang terbaik adalah kulit batang. Yang kulit batang. Iya, jadi tergantung, semuanya bagus, tergantung digunakan untuk apa dulu. Oke Pak Wahyu, kalau kita mau menanam nih dengan cara terbaik yang bagaimana untuk penanaman daripada kayu manis ini, pembudidayaannya? Budidaya melalui biji, kemudian setelah disemaikan hampir 1 sampai 2 bulan akarnya tumbuh, kemudian kita besarkan dalam polybag selama 3 atau 4 bulan. Setelah tingginya sekitar 30 cm, kita tanam di tempat yang unsur liatnya berlebih. Jadi suka tanah liat. Dia suka tanah liat. Tanah Kalau liat. misalkan di tanah-tanah seperti biasa, seperti di tempat saya, seperti Bisa, itu bisa kah? bisa. Tapi hasilnya sendiri bagaimana? Semakin liat, semakin agak pro itu ya, maka aromanya akan semakin kuat. Dan tanaman ini tidak mengendaki suhu panas yang langsung terkena panas penuh, tidak apa-apa. Tapi yang terbaik memang kena panas. Tetapi kalau di bawah naungan pohon lain masih bisa hidup. Karena tanaman ini adalah jenis tanaman hutan yang memang tumbuh di sela-sela tanaman pelindung yang lain. Iya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan racikan dari kayu manis untuk anak-anak ini bisa nggak Pak Wahyu? Sangat bisa sekali. Contohnya untuk anak-anak biar tidak gampang mual, mutah di atas usia 2 tahun ya. Kita bisa membuat teh dari kayu manis. Nanti dikasih sedikit serai, sedikit kencur untuk minuman. Kayu manis, serai, kencur. Kok anaknya gampang batuk, dicampur sedikit kapulaga, ada 10 waras. Jadi sifat kayu manis adalah fleksibel. Siapa saja bisa menggunakan dengan berbagai macam keluhan. Kita bisa memanfaatkan kayu manis sebagai bahan utama untuk pengobatan. Oke, jadi kayu manis bisa juga digunakan untuk anak-anak, aman ya pemirsa Ya. ya. Tapi ada batasan-batasannya nggak Pak Wahyu? Atau mungkin cukup 2 ruas jari, 3 ruas jari atau seberapa kayak Iya, gitu? jadi tergantung tergantung dari air yang dicampurkan. Jadi kalau untuk 1 gelas cukup 1 gini. 1 gelas cukup Iya, 1. iya.
Oke. Jadi memang ada takarannya pemirsa ya, nggak boleh berlebih-lebih juga nggak Iya, boleh ya Pak iya, ya. nggak boleh. Memang harus ada takarannya ini Iya. pemirsa ya. Nah ini kalau misalkan Pak Wahyu dalam pengobatan sehari-hari ini ya dengan pasien itu ada pengalaman khusus nggak menggunakan dari kayu manis ini Iya, sendiri? ada seseorang yang sering mengalami kembung, mual, tapi tidak telaten menggunakan kayu manis. Kita bisa menggunakan kayu manis ini sebagai alat untuk ngaduk. Aduk. Ngaduk. Jadi panas ya, panas kita ambil batang kayu manis dipakai sebagai aduk. Dipakai 5 kali rasa aromatiknya masih. Oh gitu ya Iya. Pak, itu masih bisa Masih bisa, keluar? kemudian dimasukkan Padahal cuma digunakan ngeduk aja untuk nggak ada ngaduk, bisa kemudian keluar, ya? dibiarkan sebentar, diangkat lagi, besok digunakan lagi. Secara umum mengurangi kerepotan kita dicampur ini. Kita pakai ngeprak jahe, kok angetnya kok kurang ya, saya masih mual ya, ambil aja kayu manis, dipakai untuk ngaduk dalam posisi panas. Itu nanti keluar aromanya, jadi sifatnya adalah sangat fleksibel sekali. Wah, luar Ya. biasa sekali nih pemirsa Iya. ya. Jadi fleksibel banget, bisa kita gunakan dan kita manfaatkan sewaktu-waktu kita membutuhkan. Iya. Reaksinya juga cepat sekali nih Iya. pemirsa ya. Oke, Pak Wahyu ada tips khusus nih untuk pemirsa di rumah dalam penggunaan Iya. kayu manis ini? Kayu manis adalah rempah-rempah Indonesia. Ini sudah teruji melalui proses sejarah ya. Banyak orang memanfaatkan kayu manis untuk kesehatan. Semakin kita mengkonsumsi kayu manis, maka kita akan semakin manis. Oke. Manis dalam artian Manis. tampilannya Tampilannya ya, semakin pemirsa cantik. ya. Tapi ngeli aja ke saya jadi saya GR ya. Oke pemirsa, saya sekali waktu kita belum batas pemirsa dan kita harus segera undur diri dari hadapan Anda di program Toga kali ini. Dan insya Allah minggu depan kita juga akan kembali untuk pemirsa dengan tema yang semakin menarik tentunya. Makanya tetap stay selalu di Toga setiap Senin jam 3:30 sore hanya di KSTV ya. Saya Dewi yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan jangan lupa dapatkan sehat yang alami dengan Toga, tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.